lawyer, teacher, nurse, programmer. Oke, di sini ada 4 bidang pekerjaan. Lawyer tidurnya gitu, terus ada teacher tidurnya gitu, nurse tidurnya gitu, terus ada programmer itu nggak di kasur gitu. Nah itu maksudnya apa? Jadi programmer itu begadang, jadi dia nggak tidur gitu. Yo, so what's up everybody? Ketemu lagi dengan gue Ringgan dan gue Stefino, and you're watching my vlog. Pada vlog kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang meme programmer atau meme IT. Kenapa? Karena ya gue seminggu ini agak sibuk, jadinya gue belum sempat buat video yang proper. Jadi kita buat video yang nggak usah pakai skrip aja. Oke, jadi untuk meme kali ini kita ambil dari kayak episode sebelumnya atau pada video sebelumnya itu kita ambil dari programmer humor di Telegram. Jadi kalau di video ini gue agak sipit-sipit gini ngelihatnya itu karena kacamata gue rusak dan gue jadi agak susah ngeliat. Jadi maklumin kalau ada yang kalau ngelihat gue agak sipit-sipit gitu ya. Pas ngebacanya, Billy, what have you done? I didn't add the .env file to git ignore and put all secret keys in the code. Billy should surprise. Oke, di sini pengen gue jelasin. Jadi si Billy ini kayaknya adeknya. Oh ya ini agak gore sih ini ya meme-nya. Cuman jadi kayaknya si temennya atau adeknya ini nembak kakaknya kayaknya sampai berdarah tuh. Berdarah. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu tembak gitu. Terus si orang ini bilang, si yang ditembaknya ini bilang dia lupa nambahin .env file ke git ignore. Jadi put all secret keys in the code. Nah, .env file itu itu adalah file environment. Jadi file environment itu nyimpen data-data seperti credential server, terus habis itu credential database, terus pegang credential mungkin email dan lain-lain. Jadi semua credential itu biasanya ada di .env file. Nah, git ignore itu apa? Git ignore itu adalah file di mana kita tuh ngelisting file apa aja yang nggak boleh di tembak ke versioning control, atau di sini GitHub biasanya, atau GitLab atau Bitbucket. Jadi versioning control itu sebuah sebuah platform atau sebuah service di mana kita bisa nyimpen versioning dari codingan kita. Jadi kita bisa ngelihat, oh dulu gua ngubah ini gitu, terus ada orang lain ngubah codingan ini gitu. Nah, kalau .env file ini masuk ke Git atau ke versioning control, semua orang bisa ngelihat, semua orang yang punya akses ke Git itu bisa ngelihat environment-nya, atau bisa ngelihat credential, password, email, terus dan lain-lain yang dibutuhin sama program. Jadi ini bener-bener suatu sebenarnya nggak recommended, karena kalau kalian nge-push environment file ke dalam ke dalam Git, yang apalagi Git yang public ya, dan pokoknya Git yang bisa banyak diakses oleh orang-orang, itu semua orang bisa ngelihat mungkin password perusahaan lu, password server lu, password database lu, dan semuanya itu mestinya nggak boleh ketahuan sama orang, dan orang bisa ngehack dari situ gitu. Jadi ya itu bener-bener sesuatu yang sesuatu yang fatal juga gitu. Bukan dari sisi pemrograman, tapi dari sisi informasi. Terus ya udah bapaknya bilang Billy shoot his head twice. Jadi ya disuruh tembak lah, karena itu masalah yang fatal. A company needs programmers but they can't pay them. Internship. Oke, di sini sebuah perusahaan memerlukan programmer, tapi programmer itu kadang mungkin ada yang spesialis banget di suatu bahasa pemrograman atau spesialis di suatu bidang, itu jadinya agak mahal. Nah, terus untuk mengelabui itu atau melewati yang mahal itu, cost yang mahal, jadi dibuatlah kalau di sini di meme internship. Jadi internship itu dia magang dulu lah sebelum bisa jadi full gitu. Jadi atau
program yang internship, karena kan ya magang of course cost-nya lebih murah, atau karena title-nya internship dia bisa nurunin harganya gitu. What Santa sees when he downloads himself to my electric fireplace? Accepted cookies, yes, no. Oh, accept cookies, yes, no. When he downloads himself to my electric fireplace. Oke, ini gue agak nggak ngerti sih, cuman ya jadi kalau di IT itu ada cookies, yang namanya cookies. Cookies itu informasi-informasi dari koneksi kalian ke suatu website. Jadi kalau ada, biasanya kan di website tuh ada yang kayak di bagian bawah tuh accept cookies gitu kan, kayak minta izin dia tuh boleh nyimpen data yang ada di koneksi lu gitu ya, di koneksi kalian. Nah, jadi cookies ini nyimpen data itu untuk apa? Untuk nanti kalau misalnya next time kalian masuk ke situ, settingan-settingan kalian mungkin dan apa yang kalian lakukan di situ sebelumnya bisa kesimpan di website itu. Jadi biar bisa lebih personal lah tampilan si website ini lebih personal ke user tertentu gitu. Dan cookies ini biasanya emang orang mesti minta izin dulu ke user sebelum bisa pakai cookies, karena kalau nggak minta izin itu pemaksaan penyimpanan data yang nggak diizinin sama user gitu. Cuman untuk meme keseluruhan gue agak kurang ngerti, karena ya mungkin gue kurang mungkin ini lebih ke server side sana deh, jadi gue agak kurang paham. Learn to program, make recursive function, no exit condition. Oke. Di sini kita learn to program, terus ada yang namanya make recursive function. Jadi recursive function itu function atau suatu fungsi di pemrograman. Jadi fungsi itu itulah kumpulan codingan yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kita misal buat function untuk nambahin A plus B gitu. Jadi kita nggak usah buat lagi A plus B di tempat lain. Jadi kita tinggal panggil aja function itu gitu. Nah, recursive ini apa? Recursive ini function yang manggil dirinya sendiri. Jadi A plus B, terus manggil dirinya sendiri, A plus B, manggil dirinya sendiri, A plus B gitu. Jadi recursive ini karena manggil dirinya sendiri, jadi kan looping terus tuh. Kalau misalnya dia nggak ada kondisi exitnya atau kondisi namanya root condition, itu dia bakal manggil terus-terusan tanpa henti, dan itu nanti bakal jadi error pas di bahasa pemrograman kalian. Dibilangnya stack-nya overflow, atau udah kebanyakan stack lah, udah kebanyakan pengulangan gitu. Jadi itu jadi masalah nanti, walaupun nggak bakal jalan terus-terusan ya, pasti ada memorinya habis lama-lama, jadi pasti program kalian berhenti. Tapi recursive ini emang agak high advance, karena kenapa? Mesti dipikirin banget gimana exit conditionnya sama ngejalaninnya tuh biar suatu saat tuh dia ngehit exit condition itu. Jadi kondisi dimana dia bakal keluar dari looping itu gitu. Dan itu kadang susah di situ, dan emang recursive ini bener-bener kalau gue pribadi itu pelajaran paling akhir-akhir lah, di bagian akhir, karena ya dia nggak kayak looping biasa, dan emang mesti dipikirin banget gimana cara kerjanya. Lawyer, teacher, nurse, programmer. Oke, di sini ada 4 bidang pekerjaan. Lawyer tidurnya gitu, terus ada teacher tidurnya gitu, nurse tidurnya gitu, terus ada programmer itu nggak di kasur gitu. Nah itu maksudnya apa? Jadi programmer itu begadang, jadi dia nggak tidur gitu. Ya emang terkadang begadang sih, programmer itu terkadang banyak begadangnya, dan emang kebanyakan mungkin banyak yang night owl. Jadi night owl itu kayak dia ya kerjanya itu sampai malam, atau di malam-malam itu masih kerja gitu. Dan ya nggak jarang emang kerjaan IT itu bisa sampai lembur, apalagi kalau misalnya ada migrasi server atau ada masalah di servernya, atau misal kayak e-commerce dulu tuh pas awal Harbolnas itu sempet kayak bener-bener gue denger tuh kayak
ya, Bukalapak, Tokopedia gitu. Pas mereka awal-awal buka kayak flash sale gitu, servernya tuh banyak banget masalah, dan di situ katanya gue denger programmernya bener-bener sampai jam 12 malam ya, pokoknya bagian departemen IT-nya itu sampai jam 12 malam sampai jam 2 pagi mungkin masih masih kerja untuk nge-solving masalahnya ada di mana nih, gimana cara ngeefisiensinya gitu. Karena dulu pas flash sale awal-awal banget, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, itu bener-bener masif banget sih menurut gua. Dan karena sale-nya tuh bener-bener gila-gilaan gitu, dan mungkin dari mereka karena pengalaman pertama jadi kurang antisipasi beberapa hal. Makanya ada kayak waktu itu dulu kayak produknya kita udah dapet tapi ternyata nggak jadi dapet gitu, dan lain-lain. Itu karena usernya banyak banget dan transaksinya banyak banget, mungkin nggak ke handle di bagian situ. X plus X sama dengan X plus 1, X plus sama dengan 1, X min sama X kali 1 per 1 bagi X, X bagi sama dengan X bagi X. Oke, jadi ini ada meme yang Spider-Man, ini ada 3 nih Spider-Man. Jadi meme Spider-Man ini kan maksudnya kayak, kok lu sama kayak gue gitu. Nah, di sini yang paling jadi ada operasi yang menghasilkan output yang sama. Menghasilkan output yang sama, tapi cara nulisnya beda. Kayak ini yang paling common itu ada X. Jadi ada X plus, X sama dengan X plus 1, sama X plus sama dengan 1. Itu tuh cara penulisannya beda, tapi sebenarnya hasilnya sama. Jadi nambahin X value X yang sekarang ditambahin 1. Jadi misal value X sekarang 1. Berarti kalau kita jalanin X plus, atau X sama dengan X plus 1, atau X plus sama dengan 1, itu X itu bakal ditambahin jadi 2, berarti X sama dengan 2. Nah itu yang paling common itu yang paling atas ini, yang 3 operasi paling atas. Cuman yang ini gue nggak tahu nih, X min sama dengan min 1. Oke. Berarti kalau kayak gini itu kan sama kayak yang di atas tuh, X plus sama dengan 1. Berarti kalau X min sama dengan min 1, ini berarti X dikurangin kurang 1, berarti jadi X, sama dengan, karena minus jadi positif dong, jadi X, jadi sama kayak di atas, jadi X plus juga, atau X, jadi X plus sama dengan 1 karena minus sama minus jadinya positif, negatif sama negatif jadi positif, jadi X plus 1 bener. Terus ini ada X kali sama dengan 1 plus 1 dibagi X. Oke. 1 berarti dikali 1 nih. 1 dikali 1 berapa? 1. Plus 1 berarti jadi 2 dibagi X dibagi 1. Jadi 1. Iya, jadi X plus juga. Jadi jadi X dikali 1 kan 1. X ditambah 1 itu jadinya 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Benar. Terus yang paling bawah, ini agak bingung. X bagi sama dengan X. Oke, berarti 1 dibagi 0,5. Berarti sama dengan 1 dikali 2. Iya, 1 dibagi 0,5 itu kan 2. Iya, benar sih. Cuman ya musingin sih. Cuman ya itu yang paling ini cuman meme doang. Jadi programmer nggak bakal make ini karena terlalu ribet, dan gue pun pribadi nggak bakal make. Ini cuman jokes aja. Cuman yang paling sering dipakai itu yang 3 paling atas itu, X plus, X sama dengan X plus 1, X plus sama dengan 1. Itu hasilnya sama, jadi nambahin X dengan 1. Freelancing jobs be like, let's go in and out 20 minutes adventure. Oke. Ini jadi maksudnya apa? Jadi freelancing itu ya freelance lah. Pekerjaan freelance itu kan pekerjaan lepas gitu. Jadi kalian cari klien sendiri dan lain-lain. Nah, itu masuk. Emang freelance itu pas awal-awal, apalagi kalau kita udah kerja beberapa tahun di IT atau di bidang kita masing-masing, itu pas freelancing kok kayak
oh ya udah kali cuman gini-gini doang ya, nggak susah lah, paling kelar berapa lama gitu. Ternyata pas dikerjain itu bener-bener lama banget kelar, maksudnya ternyata modulnya tuh susah-susah banget, jadi kelarnya lama. Nah itu kalau gue pikir-pikir tuh kayaknya gampang banget karena requirementnya tuh jelas, perlunya ini. Tapi pas jalan jadi susah, jadi kayak teknisnya kok jadi belibet gitu, malah jadi kelar itu jadi lebih lama. Nah itu yang ya kalian mungkin di bidang kalian pernah nge-freelance, mungkin desainer atau apa, dan ternyata mungkin si kliennya tiba-tiba jadi banyak mau, atau kalau di IT sendiri requirementnya ternyata masih ada yang kurang jelas, malah jadi project itu jadi lama gitu. Jadi ya itu emang masa freelance sih, kalau kalian mau coba ya silahkan. Oke, jadi itu aja mungkin untuk kali ini, dan ya don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan ya, and peace.